Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Kuko Hiko Prastio, CGP Angkatan 7 dari SMPK TNI 2 Batam. Berikut saya akan mewawancarai Kepala Sekolah SMPK TNI 2 Batam, Bapak Arif Yudhistira, SSI. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Pak. Gimana, Pak, kabarnya? Alhamdulillah sehat. Maaf Pak, mengganggu waktu Bapak. Izin saya CGP Angkatan 7 mengajarai Bapak di sini tentang keputusan Bapak sebagai pimpinan di sekolah ini dalam memutuskan keputusan. Kita mulai, Pak, ya. Baik, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasikan kasus-kasus yang merupakan kasus di sekolah ini? Untuk identifikasi kasus-kasus di sekolah, kalau saya dapatnya biasanya yang pertama dari laporan, laporan dari wali kelas maupun laporan dari orang tua atau wali murid. Berikutnya biasanya dapat dari observasi atau pengamatan secara langsung. Jadi dari laporan dan observasi, ya, Pak, ya? Iya. Baik, Pak, selanjutnya apakah pada kasus-kasus yang terjadi ada nilai-nilai kebajikan yang bertentangan? Nilai-nilai apa saja itu, Pak? Nilai kebajikan yang bertentangan, mungkin ini yang ada itu nilai kasih sayang, nilai keadilan, nilai persatuan dan tanggung jawab. Nilai-nilai keadilan, Pak, ya? Keadilan, kasih sayang, dan tanggung jawab, Pak, ya. Dan selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Ada dua apa tadi, Pak? Dua kepentingan dan dua kebajikan. Tapi yang pertama saya sepakat pertama silaturahmi, ya silaturahmi, dan yang kedua pastinya dilihat itu untuk kepentingan untuk banyak orang. Ya. Baik, lanjut, Pak. Langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Langkah atau prosedurnya yang pertama biasanya identifikasi dulu atau mengenali, kemudian kumpulkan fakta-faktanya, setelah itu dicek kebenarannya, barulah setelah itu diambil keputusan yang berdasarkan kita menanti hasilnya apakah sesuai dengan peraturan dan kemudian hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? hal yang saya anggap efektif dalam mengambil keputusan di dilema etika, pertama pastinya dari analisis, kemudian dari faktanya, dan juga terakhir dari diskusi. Ya. Oke. Nah, hal-hal selanjutnya, Pak, ya, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika, Pak? Yang menjadi tantangan yang pertama biasanya kita memberikan keputusan kadang berkaitan dengan rasa adil dan juga rasa kasihan. Kita maunya adil tapi tidak dibenturkan dengan rasa kasihan. Itu biasanya kemudian yang berikutnya antara yang kita lakukan itu benar dan juga tentang setiap kawanan. Jadi kita inginnya lakukan benar tapi di satu sisi kita menunjukkan ini kawan kayak itu bisa atau dekat lah istilahnya. Menjadi agak bergejolak di saya kemudian yang berikutnya antara pimpinan atau perorangan dan juga pimpinan masyarakat orang lain.
Jadi rasa keadilan bertentangan dengan kasihan. kasihannya kita mau melakukan yang benar tapi kadang juga nggak enak dengan apa kalau udah dekat kayak hiburan di nomor keluarga kayak gitu dan juga hiburan yang sekolah dari masyarakat. Baik Pak, selanjutnya apakah Bapak memiliki jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilematika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat itu juga atau memilih sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak jalankan? Kalau selama ini sih tidak ada jadwalnya. Jadi kalau ketemu kasus atau ada laporan langsung kita tidak langsung selesaikan secara langsung. Kita Baik Pak, berarti langsung diselesaikan ya. Timbul masalah lagi ya. Iya. Baik, selanjutnya Pak, adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilematika ini Pak? Kalau orang pasti ada lah, punya orang-orang yang terdekat memberi masukan kepada kita, pengalaman selama ini baik dari diri atau dari orang lain itulah yang menjadi untuk mengambil keputusan tadi Baik Pak, ini sesi terakhir dari wawancara kita Pak. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan di lingkungan etika ya Pak? Pengalaman yang pertama yaitu satu hal yang mungkin kita harus bisa siap dihadapkan dalam segala situasi dan juga harus tanggap terhadap situasi tersebut dan juga kita harus dituntut agar bisa mengambil keputusan yang terbaik. Mungkin yang bisa dipelajari itu menurut saya sendiri. Baik, jadi hal yang dipetik tadi sebagai seorang pemimpin harus siap Pak ya dalam mengambil keputusan ya Pak ya. Oke baik, demikian sesi wawancara kita Pak. Alhamdulillah kita selesai dan sekali lagi terima kasih atas waktunya Pak. Demikian, mohon maaf apabila ada banyak kekurangan dari saya selaku CGP. Mudah-mudahan kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Demikian Pak, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, saya Uko Miko Prastio, CGP Angkatan 7 dari SMP Kartini 2 Batam. Berikut saya akan mewawancarai Ibu Hajar Betty Suprapti, SPJ, Kepala Sekolah SD Kartini 2 Batam, sekaligus juga sebagai sekolah penggerak. Assalamualaikum Bu Betty. Apa kabarnya Ibu? Mohon maaf Bu, mengganggu waktu Ibu di sela-sela kesibukan. Saya sebagai CGP pemain tugas, saya akan mewawancarai Ibu. Apakah Ibu berkenan? Sangat berkenan. Pak, silakan. Baik, kita mulai sesi ya. Baik, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasikan kasus-kasus yang merupakan di sekolah ini, jadi sekolah psikologi 2 gitu ya. Baik. Pak Putu, ini wawancaranya ini tentang apa? Baik Ibu, ini wawancara tentang pengambilan keputusan Ibu sebagai seorang pemimpin kepala sekolah. Baik, terima kasih Pak Putu. Namanya Ibu sebagai kepala sekolah adalah orang yang berkuat ya Pak ya. Tentu banyak sekali masalah-masalah yang dihadapi baik dari dalam maupun dari luar sekolah itu sendiri. Ya baik,
identifikasi kasus-kasus yang bisa Ibu hadapi itu diantaranya adalah kasus dilema yang mana adalah sebuah situasi ketika seseorang dihadapkan pada pengambilan keputusan yang keduanya benar tapi bertentangan dengan kebijakan yang sudah disepakati dan ditetapkan di sekolah itu yang pertama, dilema etika. Yang kedua adalah kasus mungkin rujukan moral, adalah sebuah situasi ketika seseorang dihadapkan pada masalah yang benar PS yang salah, benar dan salah. Kira-kira itulah kasus-kasus yang sering Ibu hadapi di sekolah maupun di luar sekolah. Oke, terima kasih Ibu. Selanjutnya Ibu, apakah pada kasus-kasus yang terjadi ada nilai-nilai kebajikan yang bertentangan? Seperti contohnya mungkin nilai apa saja Ibu? Baik, pasti setiap kasus yang dihadapi ada ya Pak nilai-nilai yang bertentangan di sekolah ya Pak. Misalnya bertentangan dengan aturan yang berlaku, terus beresiko kepada program jangka pendek dan jangka panjang. Seperti itulah. Nanti ya Bu ya. Ya. Baik. Selanjutnya Bu, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengambil kebijakan. Waduh, pertanyaannya ya cukup ini yang sering dihadapi, tapi kalau didefinisikan juga lumayan sulit ya Pak ya. Tentunya Ibu mesti mengambil keputusan jika ada kasus-kasus seperti yang tersebut di atas tadi, dilema etika atau rujukan moral. Yang pertama, Ibu tetap mengacu kepada aturan yang disepakati dan aturan yang berlaku di sebuah instansi tersebut. Kalau kita ya di sekolah ini ya Pak ya. Yang kedua, itu juga melakukan analisis risiko yang akan timbul dari pengambilan kebijakan. Berikutnya tentu harus berbicara pada orang yang bersangkutan. Kita ajak diskusi mengapa demikian dan sebagainya. Yang terakhir mungkin Ibu sering mempercayai insting seorang ibu, insting diri sendiri. Nah itu apa kira-kira? Baik, selanjutnya Ibu, langkah-langkah atau prosedur apa yang biasanya Ibu lakukan? Baik, pasti ada langkah-langkah yang Ibu lakukan walaupun ini benar atau salah ya Pak. Tapi langkah-langkah itu kan mesti Ibu ambil ya. Yang pertama pasti kita harus mengenali dulu nilai-nilai apa sih yang saling bertentangan. Kemudian mengumpulkan fakta-fakta yang relevan dalam situasi yang sedang dihadapi. Berikutnya baru menentukan siapa yang terlibat dalam situasi ini. Barulah keputusan nanti bisa kita putuskan. Seperti itu Pak. Baik Bu, selanjutnya hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Biasanya ada beberapa hal yang menurut Bu Weti efektif dalam mengatasi hal ini. Pak, di antaranya adalah kita mengumpulkan dulu informasi yang terjadi. Terus mempertimbangkan terhadap bukti-bukti yang sudah dikumpulkan, mengidentifikasi, lalu kita identifikasi keputusan yang akan diambil di apa untuk kasus-kasus tersebut. Selanjutnya memilih dari beberapa alternatif kira-kira yang paling pas untuk memutuskan, memberikan keputusan dalam masalah ini, baru ambil. Biasa. Baik, selanjutnya hal apa saja
yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema itu tadi? Baik. Yang merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan yang pertama adalah kita tidak bisa memuaskan semua kita ya Pak ya. Tapi di sana yang merupakan tantangan terberat adalah antara keadilan yang mesti ibu berikan, walaupun menurut yang diputuskan ini belum adil, dan rasa kasihan terhadap keputusan yang ibu. Jadi antara keadilan dan rasa kasihan ini muncul. Terus kebenaran lawan kesetiaan. Walaupun kebenaran ini bertentangan dengan kesetiaan yang memang sudah dilakukan. Berikutnya adalah pasti berimbas kepada jangka pendek dan jangka panjang program di sekolah yang sudah dilakukan. Itulah yang biasa harus kita dari sekolah. Baik, memang keputusan harus adilnya dan berbentuk dengan rasa kasihan. Iya, itu tadi Pak. Kesetiaan. Kesetiaan. Nah, Ibu selanjutnya, apakah Ibu memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu jalankan? Baik, terima kasih untuk jawaban pertanyaan berikutnya. Kalau jadwal pasti ada Pak, tapi juga melihat dulu keputusan apa yang mesti diputuskan. Kalau memang bisa diputuskan pada saat itu, pasti tidak bisa menunggu jadwal. Tapi jika sebuah masalah harus memerlukan pemikiran yang jernih, biasanya saya selalu minta waktu untuk bisa menyesuaikan dengan jadwal agar keputusan yang diberikan itu bisa memberikan pengertian dan rasa puas terhadap apa yang telah diputuskan dan bagi si penerima keputusan kebijakan. Jadi jadwal tertentu tidak. Kalau memang bisa ya langsung diputuskan, tapi kalau tidak kita mesti diskusi untuk pengambilan, perenungan juga untuk pengambilan pemikiran yang jernih dalam melakukan situasional juga. Ya. Itu bisa diputuskan segera keputusan yang apabila tidak membutuhkan pemikiran yang jernih ya Pak, supaya keputusannya juga bisa sip. Baik, selanjutnya, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Ada seseorang yang bisa membantu? Ya, kalau faktor-faktor atau seseorang yang bisa membantu dalam tim itu pasti ada. Namun faktor yang paling bisa baik dalam pengambilan keputusan yang adalah ada aturan yang memang membentengi kita semua dalam agama. Yang kedua pasti faktor sosial, pengetahuan, teknologi, dan lain-lain. Seperti sifatnya biasa juga faktor-faktor yang sangat membantu dalam saya mengambil Berarti faktor yang utama adalah faktor keyakinan kita, iman kita. Selanjutnya Bu, yang terakhir, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan di Ya, seperti yang sudah kita ceritakan tadi, pengalaman yang terperik itu adalah di mana
antara tadi keikhlasan, keadilan dan rasa kasihan itu yang memang kadang-kadang membuat kita menjadi bimbang. Namun juga yang paling bisa dipahami adalah bagaimana si penerima kebijakan itu bisa memahami kepentingan jangka pendek, jangka panjang untuk sebuah institusi yang memang sama-sama kita berada di sana. Dan yang paling pengalaman yang paling berkesan adalah bagaimana bergejolaknya antara kebenaran lawan kesetiaan ya di sana compromise. Namun percayalah Pak, faktor-faktor yang sudah disebutkan tadi, agama, sosial, teknologi dan sebagainya sebagai tuntutan di era pembelajaran sekarang ini sangat membantu dan memberikan pengalaman terbaik yang sulit menjadi terbantu untuk bisa kita mengambil keputusan yang bisa dipahami oleh kedua. Biasanya Ibu jadi yang menguatkan itu kebetulan Ya, sosial juga ya Ibu ya, pengetahuan, teknologi dan sebagainya. pengalaman juga Ya, baik. Sesi terakhir sudah kita lewati dari sesi wawancara pertama tadi Ibu. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih atas dari Ibu untuk wawancara kali ini, dengan waktu Ibu. Demikian Ibu wawancara kita. Selanjutnya saya mohon maaf. Sekali lagi terima kasih atas kesediaan waktu Ibu. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.